Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rian Syopong Parindungan Siregar. Saya akan membawakan sebuah materi mengenai review materi pada pengolahan data terdistribusi. Baiklah, di sini saya akan membacakan untuk yang pertama. Materi name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan nama resource, alamat, dan root. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi: URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Name resolution. Nama ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Kedua, binding, asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama diikat bound ke atribut dari suatu objek. 3. Address, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. 4. Atribut, nilai suatu objek properti. Untuk tujuan penamaan, identifikasi, seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek layanan B. 2. Memungkinkan terjadinya sharing, lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Keempat, memberikan kemampuan keamanan. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resource, bukan dari menebak. Yang kedua, materi file service. File system terdistribusi atau distributed file system yang disingkat DFS adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitif file, seperti membuat file, menghapus, dan membacanya. Layanan file terdistribusi. Yang pertama, layanan dasar. Kedua, tempat penyimpanan tetap untuk data dan program. Ketiga, operasi terhadap file. Keempat, file sharing. Kelima, menggunakan semantik one copy update umum melalui RPC. Keenam, perkembangan baru. Ketujuh, persistent object storage. Kedelapan, persistent Java atau Cobra. Kesembilan, replikasi, caching keseluruhan file. Kesepuluh, multimedia terdistribusi. Contoh, file server Tiger video. Keperluan sistem file terdistribusi. Yang A, transparansi. B, update file konkuren. C, replikasi file. D, keheterogenan sistem operasi dan hardware. E, toleransi kesalahan. F, konsistensi. Yang G, keamanan. H, efisiensi. Yang ketiga, sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Yang terakhir, sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparency, resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain.
untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level result seperti spreadsheet, electronic mail message, Windows. Jenis sistem operasi terdistribusi. Yang A, Amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tanggung yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Yang B, MOSIX. Terdapat sebuah solusi untuk masalah pada multikomputer yang disebut MOSIX. Yang C, Beowulf. Hebrew University, Yerusalem, Israel. Konsep Beowulf ini mulai dikembangkan dengan menggunakan perangkat komputer yang sangat sederhana untuk ukuran sekarang 16 motherboard, 486 DX 100 MHz, Ethernet 10 BST. Yang D, Angel City University of London. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Yang E, Chorus Sun Microsystem. Chorus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time, sistem Unix, supercomputing. Yang F, Glunix, University of California, Berkeley. Sampai saat ini workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu file operasi terdistribusi dalam lingkungan yang seret dengan aplikasi yang berurutan. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Yang ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem.